Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita sekarang ke video Women World Cup 2025 atau Piala Dunia Catur Wanita 2025 yang berlangsung di kota Batumi, Georgia. Di Eropa kawan, ada dua pecatur wanita kita yang bermain di sini, Safira Devi Hervesa dan Evi Juliana. Safira Devi mendapatkan tiket ke Piala Dunia Catur ini setelah memenangkan kualifikasi ASEAN 3.3 di Mongolia bulan April-Mei yang lalu. Sedangkan Evi Juliana ini mendapatkan tiket wildcard dari FIDE, kawan. Nah, mereka di babak pertama langsung bertemu dengan pecatur-pecatur kuat Eropa. Safira Devi langsung berhadapan dengan Nurigul Salimova. Kita masih ingat di tahun 2023 ya, Piala Dunia Catur juga, di Masna saat itu Medina bermain cantik kawan. Nah, di babak 16 besar, Medina berhadapan dengan pecatur cantik Nurigul Salimova asal Bulgaria. Medina disingkirkan oleh Nurigul Salimova saat itu kawan. Nah, sekarang dia berhadapan dengan pecatur Indonesia Safira Hervesa, pecatur asal Sleman, Yogyakarta kalau nggak salah ya. Dan di sini Safira Devi mengawali dengan pion E4. Sisilah defense. Kuda F3, kuda C6, dan Safira Devi bermain dengan Rosolimo, Next Medinov Attack. Ini salah satu varian untuk menghindari permainan terbuka atau juga permainan Sveshnikov ya, yang dimainkan oleh Magnus Carlsen tadi yang sudah kita ulas kawan. Ini salah satu varian, bisa kalian pilih. Nah, langkah favoritnya bagi hitam adalah pion G6, pion E6. Tapi sudah sering saya tunjukkan juga, kalian bisa cek playlist Sisilah Defense. Nanti di akhir video saya sertakan playlist Sisilah Defense kalau kalian ingin mempelajari varian-varian yang sudah pernah kita bahas. Kuda F6. Nah, di posisi ini kawan, dua langkah populer adalah langkah kuda C3 untuk backup petak E4 seperti biasa, atau melanjutkan ide Rosolimo Next Medinov Attack, yaitu eliminasi kuda yang menjaga petak-petak pusat sesegera kawan. Nah, jalurnya nanti jadi seperti ini. Kalau kalian pilih gajah caplok kuda C6 terlebih dahulu, ambil balik oleh pion D, lajur D sudah terbuka buat hitam. Nah, kalian support pion ini dengan pion D3, gajah G4, ada pion H3, gajah mundur, kalian lanjutkan pengembangan kuda D ke D2. Dan kita mungkin manuver kuda kah, atau bermain dengan pion E6 kah, pion A5 kah. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan, tapi Safira Devi memilih dorong maju pion E5. Kuda D5, kemudian di sini kawan, kuda C3 lanjutkan pengembangan menentang pertukaran, ditolak kuda mundur ke C7 ancam gajah. Nah, tujuan bermain dengan Rosolimo seperti yang saya sebutkan tadi, keluarkan gajah ke B5, mengancam kuda, segera eliminasi agar dukungan di petak-petak pusat ini kawan hilang. Nah, sekarang sudah saatnya caplok saja seperti tadi. Caplok seperti ini, nanti mungkin ambil balik menggunakan pion D tetap, dan pion D3 siap dimainkan, berikan akses buat gajah keluar. Ini jalur terbaiknya menurut engine, tapi Safira Devi memutuskan gajah ditarik mundur ke C4. Ini memberikan kesempatan buat hitam serang petak pusat langsung kawan, dengan pion D5. N-Pasen ambil balik, dan tetap ya, punya tempo untuk kuasai center dengan dua pion center lajur C, lajur D. Safira Devi langsung tantang dengan pion D4, langkah bagus, respons bagus. Di sini ada pion D5, gajah E2, dan hitam menutup permainan. Nah, ada dua pion yang mengganggu kawan, ya. Kemudian Safira Devi bermain dengan pion A4, potensi pion B5 tidak bisa lagi dimainkan. Nah, di sini gajah F5 lanjut Nurigul Salimova, Safira Devi keluarkan gajah F4. Rokade lebih disarankan. Kenapa dengan gajah F4 ini? Karena ada kuda E6. Lagi-lagi, hitam punya tempo untuk aktifkan kuda mencari posisi yang lebih baik, temponya ancam gajah. Gajah E3, perkuat posisi pion dari tekanan dua kuda kawan, dan Nurigul Salimova melanjutkan gajah E7, persiapan rokade. Kedua raja sudah aman. Kalau kalian lihat, siapa yang lebih diuntungkan di posisi ini kawan? Tinggal menteri aktif dan tahap pembukaan sudah selesai. Kira-kira siapa yang diuntungkan? Kalau kita lihat penguasaan ruang ya, jelas hitam lebih baik dengan adanya pion yang cukup mengganggu di area terang ini kawan. Membuat pion ini juga
sulit mendapatkan dukungan ya dengan pion C3. Kalaupun pion C3 nanti berhasil mendukung pion center, ada ruang lemah yang bisa dimanfaatkan kuda di petak B3. Adapun sekarang petak B4 ini juga terlihat bisa dimanfaatkan oleh hitam. Oke, kita lanjut kawan. Safira Devi melangkah menteri D2. Ada taktik seperti ini juga kawan. Gajah ambil pion C4, ambil balik pion D5. Dan apa yang harus kalian lakukan? Apakah kuda B4 di sini menarget pion di sini? Ya, itu mungkin bisa kalian lanjutkan. Kuda caplok pion C2, pion pukul pion F7 cek, ambil balik oleh benteng. Mungkin dengan kuda E5 ancam benteng terlebih dahulu, benteng mundur ke F8, benteng C1, kuda B4. Safira Devi tadi memilih dengan menteri angkat naik ke D2. Benteng C8. Benteng FD1 untuk berikan dukungan di sini kawan ya. Kemudian di sini ada menteri A5, pion H3. Masih ada taktik seperti ini tadi. Ada taktik seperti ini tadi. Mungkin ada benteng FD8 kah? Untuk pin pion ini simple, geser saja ke petak E2 sementara. Serang pion di sini masih ada garbuan. Pion H3 pilihan dari Safira Devi. Benteng FD8 perkuat petak pusatnya kawan. Dan pion G4. Terus ada kuda manuver ke H2. Opsi kuat. Memilih dengan benteng AB1 Safira Devi. Sekarang pion A6 untuk dukungan pertarungan kawan. Kemudian gajah F1. Pion H6 terlebih dahulu dari Safira Devi. Pion G3 saja. Sekalian pion G4 juga kuat untuk mengusir gajah kawan. Tapi memilih dengan pion G3, ada pion B5, jual beli, kemudian benteng A1, menteri B6 tetap jaga pionnya, dan Safira Devi melangkah gajah G2. Langkah bagus. Kuda C7. Sekarang kuda E2 kawan, persiapan bermain dengan pion C kah nanti ke depan, ataupun juga persiapan manuver dibawa ke sini nanti. Langsung dengan pion B4, perkuat petak C4, kuda E5, nantang pertukaran, harapannya diterima ambil balik, punya tempo di sini, mungkin gajah C5, ya pertukaran, gajah pukul gajah diambil balik, diikuti dengan kuda D4, blokade laju pion. Nah, dengan permainan seperti ini, sedikit demi sedikit, Safira Devi bisa konsolidasikan perwira dan bisa imbangi petak pusat. Tapi sayangnya, tantangan ini ditolak. Dia melangkah kuda ke B5, perkuat petak C3 kawan. Pion C3, langkah bagus dari Safira Devi. Dan kuda A5. Kenapa nggak dicaplok aja ya? Ini juga salah satu opsi kuat kawan. Caplok di sini, menteri ambil balik, lanjut pion C3. Mungkin pion B3 akan dilanjutkan oleh hitam. Dan putih bisa angkat benteng, ada benteng A8, geser benteng, dobling di lajur A. Safira Devi langsung tantang dengan pion C3, tapi memberikan tempat buat kuda lompat ke B3. Ini yang menjadi masalah kawan. Nah, engine menyarankan di posisi luncurkan gajah ambil pion H6. Nanti selepas kuda B3, menteri bergerak ke petak F4. Memilih dengan benteng A4. Di sini kuda B3, menteri E1, kemudian pion F6, usir kuda. Terpaksa mundur kawan, memilih kuda ke G4 untuk menarget pion yang di sini. Mungkin ada ide pengorbanan juga kawan, dan pion pukul pion. Di poin ini kawan, pion H5, usir kuda terus. Ini langkah bagus, kuda H2 dan pion sudah tidak menjadi target dua perwira putih. Tapi dengan pion B pukul pion C3, kuda ambil balik kawan, menantang pertukaran, kemudian diterima juga. Menteri ke C6, menteri mundur ke B7, opsi terkuat. Oke, jual beli petak C3. Nah, di poin ini terlihat dari evaluasi bar, sedikit demi sedikit, penilaian engine terhadap putih kembali dalam posisi yang sedikit lebih baik, kawan. Di sini ambil balik menggunakan pion. Langkah bagus. Langkah bagus, kawan. Dan juga nanti mungkin diikuti dengan gajah siap meluncur. Di sini ada gantinya nanti. Dan putih akan keluar menyerang dengan struktur pion yang solid. Tapi Safira Devi memilih ambil balik dengan menteri kawan.
Tetap pionnya ada yang lemah di lajur B. Lemah, kenapa? Ambil menggunakan menteri. Karena di sini ada pion H5, kuda H2, kemudian menteri B5. Dan coba lihat, posisi benteng dalam posisi terancam, sedangkan dia harus menjaga petak B4 kawan. Menteri bisa terjebak. Jadi Safira Devi di sini memutuskan keluarkan benteng, menyerahkan benteng. Mau nggak mau, itu salah satu jalan terbaiknya. Karena kuda ambil benteng A1, ambil balik. Nah, kalaupun ada gajah di sini, dia masih punya tempat kawan mundur ke petak C1 karena sudah tidak ada kuda. Tapi hitam, cerdik, langsung coba tantang pertukaran benteng untuk mengamputasi benteng putih. Ditolak Safira Devi, benteng D1, kemudian menteri B4 merasa unggul kualitas perwira kawan. Di sini gajah D2 untuk tetap menjaga pion-pionnya nanti. Nurikul Salimova tetap menukarkan menterinya. Ambil balik oleh gajah, sementara masih bisa mempertahankan pion tapi sudah kalah kualitas perwira kawan. Apalagi hitam juga bermain dengan sepasang gajah, dukungan sepasang benteng. Benteng AB8. Ada kuda F1, selanjutnya gajah B4. Kuda E3, ada gajah mundur dulu ya, menghindari serangan kuda kawan. Di sini gajah F3 dan hitam tetap melanjutkan idenya secepat mungkin simplifikasi. Pion lemah. Tentu saja angkat benteng, benteng C1 dan pion G6. Tidak memberikan kesempatan kuda manuver, gajah siap beroperasi di tempat yang lain. Pion G4, pion pukul, ambil balik. Selanjutnya raja F7, raja F1, raja E7, gajah D1, serang benteng. Benteng A3 tetap mengincar pion kawan, ada raja E1, kemudian benteng B8. Siap ditempatkan di baris kedua, raja D2. Benteng B2 cek, blokade dengan gajah, dengan benteng ya dengan senang hati, hitam akan menukarkan bentengnya dengan gajah. Nah, benteng A2. Sekarang sulit bergerak gajah kawan. Benteng juga nggak bisa meninggalkan posnya, kuda juga. Sekarang posisi para perwira putih lumpuh harus menjaga petak C3. Dan Safira Devi dorong maju pion F4. Hitam mulai aktifkan rajanya ke D6. Di sini benteng G1, gajah D7. Siap dibawa ke sini kawan. Benteng G2, gajah A4, raja C1, gajah ambil balik oleh kuda, dan benteng B3 menarget pion lemah. Ada benteng G3, benteng B2. Siap skat untuk mengecoh posisi raja. Pion G5, benteng B1 cek, raja D2, pion F5. Ditutup permainan oleh hitam. Benteng F3 sekarang geser, tinggal geser ke sini. Ups, garisnya miring ya, siap menusuk baris kedua, atau benteng ini terlebih dahulu ke sini kawan. Di sini benteng F2, benteng H3 menarget pion yang di sini kawan. Ada kuda E3 caplok langsung dan Safira Devi menyerah karena jika dilanjut seperti ini, raja ambil benteng, benteng ambil pion C3 cek. Nah, kalau kalian bergerak ke sini, benteng di sini cek, pion ini jatuh, dua pion terkoneksi lolos. Seumpama di sini raja ke E2, maka benteng ke sini bisa cek ya. Dan sudah wassalam kawan. Sudah ya, wassalam. Tinggal aktifkan raja, pion-pion putih sudah nggak bisa melaju. Dihentikan dua pion, raja tinggal bergerak sini untuk mengawal pion bebas. Oke, lanjut ke game berikutnya dari Evi Yuliana kawan. Yang bertemu juga dengan pemain kuat asal Yunani. Dan Evi Yuliana pegang putih mengawali dengan pion D4, kuda F6. Mereka melanjutkan ke bentuk permainan Kings Indian Defense, variasi normal. Kemudian pion D6. Ya, seperti biasa untuk dukungan pertarungan tetap pusat. Pion E4, di sini rokade terlebih dahulu seperti biasa. Gajah E2, kuda A6. Langkah-langkahnya cukup standar ya. Dimana juga di poin ini kawan, langkah yang paling banyak langsung memainkan pion E5. Setelah rokade dan melanjutkan dengan langkah kuda C6. Kuda C6, pion D5, kuda ini mundur ke petak E7 dan seterusnya. Memilih dengan kuda ke A6. Rokade, baru sekarang pion E5.
jual beli, dan Evi Yuliana memutuskan pertukar menteri. Ambil. Sekarang gajah G5 pin kuda. Kalau kuda ini caplok pion E5, hitam juga bisa caplok pion E4 ataupun bergerak dengan langkah kuda ke C5. Bagus. Caplok pion E juga bagus. Kuda caplok di sini, gajah caplok di sini. Memilih dengan gajah G5 terlebih dahulu, aktifkan perwira, pin terhadap benteng, dan benteng-bentengnya juga sudah terkoneksi siap dikeluarkan. Keputusan yang bagus dari Evi Yuliana. Benteng E8 menghindari pin, perkuat posisi pionnya juga. Benteng FD1, pion H6, gajah H4, diikuti pion C6. Tuh kontrol, tak B5, peta pusat juga. Kuda E1. Kuda C5, pion F3, langkah bagus, berikan tempat buat gajah reposisi. Dan di sini kuda E6, kuda C2, tuh perkuat kontrol peta D4 dari manuver kuda, tapi kuda ini juga sedang mengincar peta F4. Terlebih dahulu kuda D7, ada gajah F2, juga untuk mengawasi ya ruang-ruang ini kawan. Di sini ada pion A5, kuda A4, dan gajah F8 lanjut hitam. Evi Yuliana melanjutkan dengan pion maksaya benteng AB1, persiapan dukungan pertarungan, tapi harus berhati-hati lajur A. Di sini kuda C5, kuda C3, kenapa nggak jual beli saja di sini, ambil balik dengan kuda, dan mungkin aktifkan kuda sekali lagi ya di sini. Tidak melakukan pertukaran kuda C3 saja, ada kuda B6 dan pion B3. Untuk kontrol peta A4 kawan, ada gajah E6, kuda E1, pion F5. Kuda D3 menantang pertukaran, ditolak lagi-lagi mundur ke D7, kuda pukul kuda, akhirnya Evi Yuliana yang mendahului pertukaran kuda. Selanjutnya benteng D2 angkat, persiapan doubling di lajur D, kuda A6. Kuda A4. Kenapa nggak mempercepat saja doublingnya di lajur D ini? Karena ada gajah kawan di sini. Ya mungkin kalau bentengnya diangkat naik ke situ, diikuti kuda C5 bahaya sekali. Kalau benteng ke sini, ya masih ada ide juga kuda ke C5, tapi hitam akan coba netralisir kekuatan lajur D. Keputusan yang bagus dipilih oleh Evi Yuliana dengan kuda ke A4. Gajah B4, benteng mundur lagi terpaksa. Gajah kembali ke E7, sekarang gajah A6. Target pion di sini juga mengawal peta D8. Dinetralisir dengan gajah D8, pion C5, gajah G5. Kemudian gajah caplok kuda A6. Gajah E3 cek dulu, raja 1 baru benteng ambil gajah 6. Gajah C7 menarget pion yang di sini kawan. Tetap saja di sini nggak ada masalah ya. Mungkin tapi percuma juga angkat benteng, ancam gajah di sini. Gajah juga bergerak ke D4 dengan adanya dukungan pion ini. Engine sih menyarankan di posisi membuka permainan di sini dengan pion E pukul pion F5. Oke, dengan gajah C7 saja menarget pion yang di sini. Nah, didahului oleh hitam kawan. Dengan pion pukul pion, membuat putih juga punya pion terpisah di lajur pusat. Gajah D4 berkoneksi dengan pion, tetap mengawasi pion di sini, blokade laju benteng di lajur D ini. Pion H3 dan pion G5, benteng F1, raja G7, raja H2, pion H5, pion G3, pion G4, dan jual beli pion. Mode engine bagus, dorong pion bagus, dorong maju pion H4, pilihan dari Evi Yuliana. Benteng E7 ancam gajah, gajah D6 berbalik ancam benteng, benteng D7, kemudian benteng B D1. Benteng F7 menantang pertukaran, raja G2, dan benteng F3. Nggak bisa kalian caplok di sini ya. Kalau kalian ambil di sini ada tusukan gajah cek. Jadi Evi Yuliana bermain dengan benteng DE1 untuk menjaga peta E3 dari tusukan benteng. Di sini ada benteng D3, benteng E2, benteng A8. Dan yang seperti ditunjukkan oleh engine, kuda lompat ke B6 ini langkah bagus kawan. Langkah bagus untuk nanti coba reposisi. Mungkin benteng digeser, nggak bisa lagi ya. Karena ada gajah ini yang membuat repot bagi benteng hitam. Mungkin benteng ke sini kah?
kuda bisa direposisikan J4. Kalau dipaksa oleh hitam untuk melakukan pertukar semacam ini, memang kita punya pion-pion yang lemah juga. Apa yang menjadi keunggulan yang ditunjukkan engine kawan dengan cara seperti ini? Ya, kalian juga bisa nanti menarget pion yang di sini. Mungkin itu yang menjadi penilaian engine. Oke kawan, tadi memilih dengan langkah gajah C7 saja. Evi Yuliana menarget pion supaya nggak ditinggal benteng. Benteng F3. Ada gajah D6. Sekarang benteng D8. Benteng E1 turun. Engine lebih menyukai dengan benteng ini geser ke D2. Oke, turun ke E1. Benteng D7 siap doubling di lajur F kawan. Benteng D1, benteng F7. Sekarang benteng caplok gajah. Angka bagus dari Evi Yuliana. Kenapa nggak caplok di sini? Ya karena di sini kawan nggak bagus juga ya. Bagus juga. Ada gajah yang siap mengikuti, pion dorong. Wah, wassalam kawan. Jadi benteng ambil gajah, keputusan bagus. Pion ambil balik, kemudian gajah F4. Putus koneksi dua benteng. Di sini benteng D3, kemudian benteng F2, benteng D1, benteng E2, ada raja G8, buang waktu, buang tempo menunggu. Kuda B2 jam benteng, benteng A1, kuda D3. Hentikan laju pion dan pion A4. Coba dibongkar pion putih. Ditolak dengan langkah kuda E5 serang benteng. Kalau caplok di sini, ya ada gajah yang bisa bergerak ke petak J4 juga. Nanti ada kesempatan benteng ya bisa predali pion-pion yang rusak ini kawan. Dengan kuda ke E5 serang benteng, benteng F8 dan benteng B2. Pion A3, benteng D2 menyerang pion yang di sini. Ada gajah caplok pion B3, sangat menyakitkan kawan. Pengorbanan dari hitam ini sangat menyakitkan, diterima. Dan pion A2, benteng skak, pion promosi. Apa yang harus dilakukan kawan? Apa yang harus dilakukan? Kuda J4. Nah, langsung ya bisa skak, korbankan benteng, promosi, tapi dengan benteng A8 terlebih dahulu. Selepas gajah E5, benteng G1 cek, Evi Yuliana menyerah. Menyerah karena nggak diterima pun pion ini promosi. Diterima pun juga tempo malan promosi, raja terpaksa naik. Dan diikuti benteng F8 kah? Bisa juga untuk dukungan pertarungan di sini. Oke, itulah kawan hasil yang didapat oleh pecatur-pecatur kita di babak pertama, game pertama. Mereka masih punya kesempatan untuk menyamakan skor di game kedua kawan. Harus menang untuk memaksa ke tie breaks. Tapi kalau remis atau kalah, ya mereka langsung tersingkir di babak pertama. Oke, kita tetap berikan semangat dan doa buat pecatur kita bisa memetik hasil maksimal pada game kedua. Sore ini kawan yang sebentar lagi juga akan dimulai partainya. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.